Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Ron Badminton Sport yang akan selalu membahas putar raket badminton. Oke teman-teman semua, ya di video kali ini akan saya bahas raket badminton. Tapi sebelum saya lanjutkan pembahasan ini, ya saya disclaimer terlebih dahulu bahwa raket yang akan saya bahas ini adalah raket lawas, ya, raket jadul, ya, raket zaman dulu. Jadi mungkin dikhususkan bagi kalian yang sudah bapak-bapak, ya, yang veteran, ya, badminton lovers yang sudah lama sekali bermain, ya. Ini kalian mungkin wajiblah nonton video ini, dan tidak menutup kemungkinan juga bagi kalian yang zaman now. Kalau misalkan mau menyimak silahkan, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe agar mendukung channel ini semakin lebih berkembang ke depannya. Jadi langsung saja, di sini ada raket dari brand Yonex, ya, raket lawas, ya. Nih, kalian jangan mengira ini Aksaber 11 Pro, ya, sebab warnanya ini kan mirip, ya, secara tampilannya sepintas, ya. Tapi ini adalah Yonex Titanium Pro 501 Super, ya. Nih, Titanium Pro 501 Super, ya. Nih, dari kepalanya saja kalau kalian detail, ya, kelihatan dia masih bulat, bulat telur, ya, atau oval, ya, belum isometrik, ya. Nah, makanya saya bilang tadi ini adalah raket lawas, raket keluaran lama, raket jadul dari Yonex. Tapi yang paham, ya, terutama kalian yang sudah bapak-bapak, badminton lovers yang sudah veteran, ya, saya rasa kalian paham lah, ya, betapa populernya seri ini di badminton lovers di zaman itu, ya, terutama di sekitar awal-awal tahun 2000-an, ya. 2000, mungkin 2003, 2004, 2005 itu masih sangat populer, banyak sekali di di tempat-tempat, ya, terutama di tempat daerah saya juga, ya, pada saat itu yang pakai raket ini, ya. Selain Carbonex series, dan ada juga Titanium Pro series, ya, dari Yonex. Nah, ini Titanium Pro 501. Ini bisa dikatakan legend juga, ya. Banyak sekali peminatnya karena raket ini enak, ya. Nah, saya bahas dulu mulai dari tampilan, ya. Raket ini punya tampilan yang bisa dikatakan elegan, ya, mewah, ya. Dia punya balutan cat yang metalik seperti itu, ya, glossy, ya. Dia metalik, coloringnya itu antara dark gray, ya, dark gray dan merah, ya. Perpaduan warnanya seperti ini, ya. Mungkin saat ini kan Aksaber 11 Pro, ya, dari Yonex itu mungkin dulu ingat dengan seri ini, ya, mungkin secara coloringnya, ya, karena mirip, ya, mirip secara coloring, ya. Nah, jadi ini bisa saya katakan kalau zaman now ketika ini dipakai di lapangan mungkin dikira kita pakai Aksaber 11 Pro lah secara coloring warnanya, ya. Tapi ini Titanium Pro 501, raket lawas, raket keluaran lama dari Yonex, ya. Nah, ini secara spesifikasinya itu, ya, dia ini kan memang 2U, ya. Kategorinya ini di sini tertulis 2U G4, ya. Dan memang ditimbang batangan barunya ini, dia ditimbang real, ya, kosongan batangan baru itu 92 gram. Jadi masuk di kategori 2U memang dia, ya. Dan dia G4, ya, grip size-nya ini G4, jadi besar, ya, agak besar. Ya, raket-raket klasik seperti itu, ya, besar dan pendek, ya. Handle-nya ini pendek, gripnya ini. Nah, jadi dia shaft-nya ini istilahnya otomatis agak panjang karena gripnya ini agak pendek, ya. Jadi dari sininya itu, ya. Nah, dari sininya itu pendek, ya. Nih. Dan dia G4, ya, agak besar pegangannya, ya, klasik, ya. Nah, di bagian konnya ini panjang, ya, dia. Nah, dan memang raket ini, ya, dia full carbon graphite, ya. Dia made in Taiwan, developed by Yonex Japan, ya. Di bagian handtag-nya ini masih ada tulisan seperti ini, ya, ciri raket lamanya Yonex. Kalau yang made in Taiwan, made in China itu di bagian handtag atau bonggol ini ada tulisan made in-nya, ya. Misalkan made in Japan, ya, dia Japan kayak gitu. Kalau made in Taiwan tertulis made in Taiwan, ya. Mungkin di sini kalian bisa lihat, ya, made in Taiwan. Kalau dia made in China, dia made in China kayak gitu, ya. Nah, ini yang made in Taiwan, ya. Jelas nggak, ya? Pokoknya ini, ya, made in Taiwan, ya. Seperti itu. Nih, raket klasik, ya, raket lama. Nah, untuk secara panjang, ya, raket ini dia masih mengusung sistem raket lawas, ya. Di panjangnya itu hanya di 665 mm saja.
Jadi 10 mm lebih pendek ketimbang rakit-rakit zaman sekarang. Nah, rakit-rakit zaman sekarang kan normalnya kebanyakan di 675 mm. Nah, kalau ini di 665 mm panjangnya. Jadi dia bisa dikatakan kalau sekarang kita bilang batang pendek istilahnya ya, karena hanya 665 mm. Tapi kalau kalian yang veteran, yang seperti yang saya bilang, kalian yang sudah paham sekali, kalian tidak akan istilahnya terkejut ya, pasti sudah mengerti ya, rakit ini karakternya seperti itu. Dan kepalanya ini dia belum isometrik ya, dia masih oval bulat telur ya, di bagian atas ini terus karbon plus graphite ya. Nah, 72 mata Gromers. Tapi dia frame-nya ini normal size ya. Normal size, jadi bukan frame kecil dan juga bukan oversize ya, normal size nih. Nah, untuk balance point ya, raket klasik, raket lawas terutama yang panjangnya hanya 665 mm seperti ini, dia balance pointnya pasti terkesan headlight ketika diukur ya. Apapun tipe raketnya, kalau dia masih panjang di 665 mm, kebanyakan di bawah 290 ya. Contoh seperti ini saya ukur itu balance pointnya hanya di 284 mm ya. Hanya di 284 mm saja. Jadi masuk di kategori headlight sebetulnya secara angka ya. Atau bisa dikatakan even balance secara angka. Nah, tapi itu ya secara teoritis, raket ini kan panjangnya hanya 665 mm. Ya, berbeda kalau 675 dia diukur hanya 284 mm, itu memang headlight kesan feelingnya ya. Tapi kalau 665 panjang secara keseluruhannya ini ya, hanya 665 mm, balance point 284 itu menurut saya masuk di even balance, slightly head heavy ya. Feelingnya itu terasa ya, terasa dia berisi dan berbobot ya. Nah, raket ini memang disistemkan seperti itu. Makanya dia beratnya 2U ya. Beratnya 92 gram, balance point 284 mm, panjang total 665 mm. Di situ kalian bisa pahami ya. Ini hanya sekadar secara spek yang saya jelaskan. Tapi kalau kalian yang saya bilang bapak-bapak, veteran, pemain lama ya, tentunya sudah paham secara feeling keistimewaan dari Titanium Pro 501 Super ini ya. Ini raket powernya besar sekali ya, secara manuver enak ya, bahkan dulu banyak yang bilang ini nice raket ya. Raket yang bisa dikatakan bagus ya, keren dan enak sekali dipakai ya. Untuk kelenturan shaftnya dia medium ya, medium stiff lah, tapi bukan yang terlalu kaku, tidak ya. Intinya dia medium yang agak kaku sedikit ya, karakternya Yonex ya. Nah, raket ini ya, kalau bagi kalian yang mengerti dan paham, sebetulnya tidak perlu saya jelaskan panjang lebar ya, pasti kalian sudah mengerti dan paham ya. Untuk tension ya, kalau raket-raket yang belum isometrik seperti ini, raket lawas seperti ini ya, dia nggak perlu terlalu tinggi ya, di 27 lbs aja serasa 29 lbs raket isometrik ya. Kekencangannya kalian bisa buktikan, raket frame oval ini nggak perlu terlalu tinggi, makanya dia nggak mampu high tension ya. Ini maksimal secara pengalaman pribadi maksimal di 28 lbs, dan itu serasa 30 lbs raket isometrik ya. Itu yang secara pengalaman yang pernah saya rasakan. Jadi kalau misalkan kalian biasa pakai tension 28 di raket isometrik zaman sekarang, di raket ini kalian nggak perlu 28, di 26 aja udah kerasa kencengnya seperti tarikan 28 di raket isometrik zaman sekarang. Nah, makanya tentunya kalau kalian pemain lama, saya ulangi sekali lagi, tidak perlu saya panjang lebar jelaskan, intinya raket ini kalian pasti paham dan raket yang istimewa ya. Titanium Pro 501 Super. Nah, untuk harganya sendiri ya, ini saya punya barangnya nggak banyak ya. Kalau misalkan ada yang berminat, ini harganya di saya ya, harganya memang lumayan ya, karena ini made in Taiwan dan barangnya sudah langka juga, tapi kondisinya tetap baru. Ini harganya saya jual di 700.000 ya, tapi stok sangat terbatas ya, cuman ada beberapa batang saja ya. Kalau misalkan ada yang berminat, boleh hubungi nomor WA yang saya sematkan di kolom deskripsi seperti biasa ya. Intinya raket ini bagi yang paham saja, yang sudah mengerti dan tahu ya. Tapi kalau bagi yang belum mengerti dan tahu, mungkin tidak terlalu tertarik mungkin ya. Nah, tapi kalau yang paham, apalagi kalian yang veteran ya, saya yakin kalian mengerti dan tahu betul ya keistimewaan dari Yonex Titanium Pro 501 Super ini ya. Seperti ini.
Oke, badminton lovers, seperti itu saja ya. Semoga video ini bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe. Sampai jumpa di lain kesempatan, insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam badminton lovers.